Halo guys, welcome back di Pap TV Hamster ya guys ya. Kali ini karena suhu di luar cukup panas di angka 32 derajat Celcius untuk siang ini, maka kita akan bikin konten di dalam rumah aja ya guys ya, biar sekalian mendinginkan hamster-hamster yang kepanasan di luar rumah, terutama untuk hamster-hamster yang anakan seperti ini dan beberapa hamster baru yang belum terbiasa dengan kondisi suhu maupun cuaca di rumah. Kita amankan supaya tidak mati terkena heat stroke seperti yang sebelum-sebelumnya guys. Nah, ini kalau konten kali ini saya akan membahas tentang bonding atau ikatan dengan hamster. Bagaimana caranya untuk mendekatkan diri dengan hamster yang kalian miliki. Kalau untuk yang usia seperti yang di akuarium saat ini kan hampir 1 bulan guys. Nah, untuk usia segini itu lebih mudah untuk diajak interaksi, jadi resiko menggigitnya sangat kecil bahkan. Ini hamster, jinak-jinaknya hamster ya waktu masih anakan seperti ini. Dan ini yang saya buat mainan adalah satu-satunya hamster yang lahir di kandang ya, dengan mata hitam, yang lainnya full mata merah semua tuh guys. Ini istimewa menurut saya karena beda dari yang lain. Nah, rata-rata hamster saya kan albino nih, albino dengan badan putih kemudian matanya merah. Itu banyak sekali albinonya, makanya untuk ke depan mungkin saya akan jual beberapa ekor supaya tidak overpopulasi untuk albino terutama. Dan ini saya kemarin membeli 2 ekor hamster. Ini sebagai obat bad mood ya, karena hamster yang kena heat stroke kemarin itu yang warnanya saya sangat sukai. Nah, ini saya mau adakan project untuk bikin hamster panda guys, makanya saya beli warna hitam. Nah, ini untuk menangani hamster dengan karakter galak, kalian bisa gunakan wadah untuk mengambilnya, mengangkatnya dari dalam kandang ya guys ya, untuk menghindari gigitan. Kalau kita ambil langsung kita akan kena gigit, maka dari itu saran saya gunakan wadah untuk mengambil hamster dari kandang, karena hamster yang galak itu rata-rata memiliki sifat teritori. Jadi kalau di dalam kandang kita masukkan tangan, mereka akan menganggap benda asing. Ini beda, kalau ini cukup jinak, ini saya berani pegang langsung, walaupun tetap dia cara mengenali kita tuh dengan cara menggigit guys. Jadi untuk awalannya pasti juga akan menggigit kecil-kecil itu untuk mengenali apakah makanan atau bukan, atau apa gitu, atau benda asing. Dengan cara menggigit itu mereka mencoba mengenali kita sebagai pemiliknya guys. Nah, kalau untuk sekarang kita akan ambil si Cici. Kalau Cici ini sudah bonding sama saya, jadi dia sangat bisa dikatakan sangat jinak. Ini terakhir menggigit ya waktu masih awal-awal itu, setelah bonding atau setelah dekat dengan saya, ini dia sudah menganggap saya bukan ancaman. Bahkan tangan saya di dekat anak-anaknya, dan waktu dia hamil sekalipun saya coba ajak berinteraksi, dia tidak akan menggigit karena dia tahu saya bukan ancamannya. Kalau hamster yang lain termasuk si Mochaccino, wah itu susah itu guys, karena dia kan juga bukan hamster yang saya pelihara dari kecil, jadi sulit untuk diajak bonding atau diajak memiliki ikatan, karena ya sudah terlanjur terbentuk karakternya. Makanya untuk
kalian yang membeli hamster usahakan di usia yang masih kecil-kecil supaya mudah untuk diajak berinteraksi dan dilakukan bonding atau dibentuk ikatan dengan kalian sebagai pemiliknya. Jadi menurunkan resiko tergigit karena hamster. Kalau sama si Cici itu udah aman saya, tapi kalau untuk yang lain bahkan anak-anaknya Cici sekalipun, di kala mereka hamil dan setelah melahirkan, wah itu pasti menggigit guys. Kalau si Cici bahkan dia pas posisi hamil, pas harusnya agresif dan galak, dia masih bisa saya ajak interaksi karena yaitu tadi sudah percaya sama saya dan sudah ada ikatan, ibaratnya gitulah. Jadi untuk kalian kalau ingin hamster kalian jinak, sebenarnya ya enggak jinak karena tetap ada resiko. Coba kalian kenali lebih jauh dengan cara ya ini kalian ajak interaksi terus menerus, kemudian ketika kalian berikan makanan itu kalian pegang sesekali gitu biar terbentuklah ikatan kalian dengan hamster kalian. Itu akan lama-lama ya hamster kalian akan menjadi jinak dan jauh dari kata menggigit seperti si Cici. Nah kalau untuk yang sudah dewasa itu lebih susah, apalagi yang beli-beli baru ini termasuk si Mocha itu sudah saya coba berkali-kali, tetap saja ada momen atau ada suatu waktu ketika dia hamil ataupun melahirkan dia akan kembali ke karakter yang sebenarnya yang sebelum bertemu dengan saya. Jadi tetap menggigit, tetap menganggap saya ancaman ketika dia menjaga anak-anaknya. Jadi itu tidak bisa kita ajak interaksi, beda dengan si Cici tadi. Nah kalau dari saya usahakan ya guys ya, kalau hamster dari saya sedari kecil saya ajak interaksi supaya nanti kalaupun dibeli orang itu sudah terbiasa dengan manusia. Beda dengan kalau yang jarang diajak berinteraksi gitu loh guys. Bahkan yang kemarin terjual pun dengan orang baru pun mereka jinak, tetap jinak. Nah ini PR saya adalah menjinakkan 2 ekor yang abu-abu sama hitam ini. Yang ini masih oke lah, tapi kalau yang hitam tuh saya nggak berani pegang langsung dari kandang karena dia masih teritorial sekali. Yaitu mungkin bisa kita akali ya dengan menggunakan wadah, dengan tidak kita pegang secara langsung gitulah guys. Nah menggunakan wadah seperti ini cara mengambilnya. Jadi kalau menggigit ya mereka gigitnya ke wadah bukan ke tangan kita. Kalau sudah di luar kandang, di luar teritori, mereka akan berusaha mengenali dengan cara menggigit kecil-kecil, ya itu cuman geli sih, nggak sampai melukai tangan kalian kok. Itu sih tips dari saya untuk mengatasi hamster yang galak kalau kalian ingin pegang dan ingin membuat ikatan atau bonding sama hamster kalian. Nah kalau saya sih senengnya yang pas kecil-kecil gini saya ajak interaksi, jadi nanti kalau sudah dewasa sekalipun udah terbiasa dengan manusia, jadi aman guys. Kalau yang dijual di pasar atau di mana itu beberapa kali saya temui menggigit, mungkin terjadi trauma atau jarang dipegang juga bisa. Maka dari itu saran saya yaitu kalau beli ya yang masih kecil-kecil, jadi untuk membentuk karakternya itu masih mudah. Kalau kalian beli langsung indukannya itu untuk membuat bondingnya juga susah. Kalau pedagang kan jumlahnya banyak ya guys ya, jadi kalau harus pegang satu persatu mungkin tidak cukup waktunya, tidak sempat dan ribet lah. Nah itu kekurangannya kalau kita punya hamster terlalu banyak, itu sulit untuk membuat ikatan, sulit membuat bonding, sulit untuk membiasakan hamster dengan kehadiran manusia. Jadi kalau beli di luar bisa jadi
hamster kalian galak. Tapi kalau dari peternak atau dari penghobi rata-rata sih bisa dipastikan hamsternya jinak, karena kalau penghobi biasanya diajak interaksi sih gitu guys. Oke, untuk kali ini mungkin cukup. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir dan menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di next video. Thank you guys.